Banyak sekali orang-orang yang terlihat soleh, terlihat baik, padahal sejatinya mereka sedang menjual agama. Mereka di depan layar tampak sekali sebagaimana orang yang dermawan, suka berbagi, tetapi di belakang layar mereka mencuri uang-uang rakyat. Teman-teman semua, kita saat ini hidup di zaman kemunafikan. Ketika kejahatan dibungkus dengan label-label syariah, dibungkus dengan sedekah, terlebih lagi banyak sekali kejahatan dikamuflase dengan doa-doa. Bahkan seorang preman pun bisa tampak sebagai seorang yang dermawan. Bahkan baik itu juga seorang koruptor, mereka akan terlihat laksana seorang wali. Yang lebih mirisnya, banyak para penipu MLM ya, yang mereka menyamarkan dirinya sebagai seorang dai. Mereka semua tampil Islami, teman-teman. Tetapi perlu diingat bahwa nilai Islam dalam diri mereka adalah nihil. Ini adalah Islam palsu, kemasan agamis tetapi isi kapitalis. Ini bukan lagi agama yang benar, tetapi apa? Menjadi kosmetik agama. Dan lebih mirisnya apa, teman-teman semua? Banyak sekali umat Islam yang ikut hanyut, nyaman dengan simbol-simbol belaka, tanpa mau mereka berpikir lebih dalam. Untuk lebih lengkapnya, mari kita bahas, teman-teman semua. Teman-teman semua, kita saat ini terlalu sibuk mengagumi orang-orang yang bersorban, orang-orang yang berpeci, orang-orang yang berjenggot. Bahkan mereka yang kerap kali menggunakan sebutan akhi wa ukhti. Ini hanyalah simbol-simbol belaka, dan kita telah terjebak di antara itu. Kita tidak sadar bahwa Islam sejati itu adalah apa? Yang berisikan nilai-nilai universal dalam kehidupan. Tidak sebatas kostum panggung yang mereka kenakan. Bisa jadi mereka pakai sorban untuk menutupi kepalanya yang gundul. Kan begitu. Artinya apa? Banyak sekali kostum-kostum keagamaan, gamis, imamah, sorban, peci, jenggot untuk menutupi aib mereka. Agar mereka tidak lagi terlihat sebagai seorang preman, tidak lagi terlihat sebagai seorang penjahat, maka digunakanlah kostum-kostum agama. Syekh Panji Gumilang juga pernah berkata, Islam bukan hanya sholat, puasa, zakat. Islam adalah ilmu, keadilan, kerja keras, dan membangun kehidupan. Lebih parahnya, teman-teman semua, kita bisa melihat banyak sekali umat Islam saat ini, mereka tertarik untuk ikut kajian tentang jodoh dan hari kiamat. Tetapi mereka sangat minim keinginan untuk mengikuti kajian akhlak dan peradaban. Sehingga kita melihat banyak sekali masyarakat umat Islam yang minim daripada akhlak. Jika kita bahas lebih dalam, teman-teman semua, kita akan melihat banyak sekali orang yang berpura-pura dermawan, padahal aslinya apa? Adalah penjahat. Mereka dermawan untuk menutupi kejahatannya. Seorang preman dengan cara dia dermawan bisa mendadak sebagai seorang yang religius, taat beragama. Koruptor yang mereka mengambil hak uang rakyat, mereka akan membagi-bagi sembako sehingga mereka dieluh-eluhkan sebagai seorang wali. Dan para penipu MLM ya, mereka menyamarkan dirinya sebagai seorang dai. Sejatinya kejahatan mereka telah Allah bongkar sejak lama. Allah telah memperingatkan kepada kita tentang bahayanya orang-orang semacam ini. Dalam Quran surah Al-Baqarah telah dijelaskan, teman-teman semua, di antara manusia ya, mereka ini banyak sekali orang-orang yang mengaku dirinya beriman, padahal aslinya penjahat. Ya, kita melihat mungkin banyak sekali para koruptor, para penjahat, para preman ini, mereka tidak mengakui kejahatannya. Mereka menyamarkan, saya ini bukanlah orang jahat, saya ini orang baik. Saya membangun pesantren, membangun masjid. Bahkan saya juga berbagi kepada anak yatim. Ya, sehingga tampaklah di sebagian umat dia adalah orang baik. Padahal ya, uang yang digunakannya adalah hasil uang merampas milik uang rakyat. Uang yang digunakan untuk mendermakan, untuk sedekah ke fakir miskin, anak yatim, adalah uang yang didapatkan dengan hasil malak.
Kan begitu. Bahkan mereka juga ingin menipu Allah. Tetapi apa? Sejatinya mereka lah yang sedang tertipu oleh kelakuan dirinya sendiri. Mereka menggunakan pakaian takwa. Sekalipun mereka menggunakan pakaian takwa ketika keluar rumah karena masyarakat telah tahu bagaimana background dia, apakah kita akan tertipu? Bahkan ketika kita memperingatkan mereka, janganlah kalian berbuat kerusakan. Mereka akan berkata, kami ini adalah sesungguhnya orang-orang yang membuat kebajikan. Ya, kami ini orang yang baik, pergi haji berkali-kali. Kami juga membangun masjid, berbagi fakir miskin. Kami ini orang baik. Itu adalah pengakuan belaka. Analoginya seperti ini teman-teman semua. Anda ingin sholat. Anda nggak punya air. Bisakah Anda sholat berwudu dengan menggunakan air kencing? Nggak akan bisa. Sekalipun tujuan Anda mulia untuk sholat, menunaikan kewajiban, tetapi kalau Anda lakukan itu dengan serangkaian yang Allah haramkan, apakah sampai? Kan begitu. Sama halnya ketika para koruptor atau para preman yang mencoba menutupi dirinya, menutupi aibnya dengan dermawan, dengan berbagi kepada fakir miskin. Apakah bisa seperti itu? Nggak bisa. Apalagi banyak sekali, ya saya melihat orang-orang yang sengaja berbagi ini adalah, mohon maaf, yang bisa dikatakan seperti itu. Mereka sengaja korupsi, lalu dengan dalih, oh ya udah kita keluarkan 2,5% untuk apa? Zakatul mal, membersihkan harta. Ini kurang ajar namanya. Agama cuma jadikan sebagai simbol untuk menutupi kejahatan mereka. Maka tegaslah teguran Allah, ya ayyuhallazina amanu lima taqulu ma la taf'alun. Kamu tuh cuma ngomong, gak kamu lakukan kok apa yang kamu omongkan. Kamu ngomong, kamu berbagi kepada orang miskin, tetapi apa yang kamu kerjakan? Kamu menyusahkan orang miskin. Kamu membuat orang yang tadinya hidup di tengah-tengah, ya, masyarakat menengah, kamu jadikan mereka sebagai masyarakat kelas bawah. Apa seperti itu? Tetapi mirisnya, masyarakat kita mudah sekali tertipu dengan simbol-simbol seperti ini. Sehingga, memang betul, banyak sekali orang-orang Islam ini yang mereka beragama bukan karena kesadaran. Mereka beragama karena apa? Mungkin takut dibunuh, ya. Lalu dia beragama Islam jadi mu'alaf. Karena kalau dia mu'alaf, mayoritas sesama muslim nggak boleh bunuh, kan begitu. Bisa jadi seperti itu. Atau mungkin dia menjadi seorang muslim karena keturunan. Bapak ibunya Islam, dia jadilah Islam. Tetapi hakikat pengajaran Islam tidak pernah ia cari. Ini yang paling berbahaya teman-teman semua. Kalau kita berbicara Islam sejati, maka Syekh Panji Gumilang telah menegaskan akan hal ini. Islam sejati bukan untuk dipamerkan. Islam adalah kekuatan yang membebaskan manusia dari kebodohan dan kemiskinan. Islam harus melahirkan karya, bukan sekedar gaya. Ini tegas, kita melihat banyak sekali orang-orang Islam yang gaya-gayaan dengan simbol-simbol mereka. Tetapi mereka hanya sekedar gaya belaka di depan kamera tanpa ada karya nyata untuk masyarakat, tanpa mau mereka membebaskan kehidupan masyarakat daripada kemiskinan dan juga kebodohan. Kan begitu. Justru mereka membuat masyarakat semakin miskin dengan ulah tingkah laku mereka itu sendiri. Lebih mirisnya teman-teman semua, kalau kita mau jujur, bisa jadi kebodohan umat saat ini memang sengaja diternak oleh para ulama, diternak juga oleh para pemerintah, sehingga tidak ada gerakan nyata untuk membebaskan masyarakat daripada kebodohan. Kita melihat umat Islam saat ini sudah tidak lagi cinta terhadap ilmu. Mereka, kita lihat kok, lebih suka ceramah lucu daripada riset ilmiah. Bahkan mereka juga lebih suka dengar kajian kiamat sudah dekat daripada kajian bagaimana membangun ekonomi umat. Ini fakta. Bahwa umat Islam sudah tidak lagi peduli dengan ilmu pengetahuan. Mereka telah nyaman terjebak dalam simbol-simbol belaka. Mereka nyaman hidup dalam kebodohan. Dan perlu diingat teman-teman semua bahwa agama ini adalah agama yang suci. Agama ini bukan terhina karena ada orang yang menghinakan agama Islam, bukan.
Agama Islam tidak bisa dinista. Tetapi kitalah sendiri yang menistakan agama itu, menghinakan agama itu, mengotori agama itu dengan apa? Dengan kebodohan-kebodohan yang kita sengaja. Lebih tegasnya, Syekh Panji Gumilang berkata, kebodohan yang dinikmati adalah suatu bentuk kekufuran. Banyak di antara kita telah kufur sekalipun kaki kita, diri kita masih senantiasa melangkah ke masjid. Mereka takut dikafirkan orang lain, tapi tidak takut mengecewakan Allah. Dan ketika kita mencoba mengkritik mereka, mengkritik agama, apa yang mereka katakan? Jangan nilai Islam dari umatnya terlalu kecil. Justru saya bertanya teman-teman semua, kapan kita akan menjadi cerminan Islam yang sejati? Kapan? Islam yang sejati, kapan kita mencerminkan itu? Anda mengatakan Islam adalah agama yang mulia. Kapan kita cerminkan itu kalau kita senantiasa hidup dalam kebodohan, hidup dalam kemunafikan? Sebagai akhir kata teman-teman semua, kalau Islam kita hanya sebatas sorban, sebatas kopiah, sebatas jargon takbir Allahu Akbar, maka jangan heran jika kehidupan umat Islam sampai sekarang pun masih jauh tertinggal. Perlu dipertegaskan bahwa musuh kita ini bukan Yahudi, bukan orang Barat. Tetapi apa? Kemunafikan umat Islam itu sendiri yang menjadikan agama sebagai kosmetik, menjadikan agama sebagai simbol-simbol kemuliaan, tetapi mereka miskin daripada nilai-nilai Islam itu sendiri. Lebih lanjutnya teman-teman semua, buanglah segala topeng kemunafikan yang melekat dalam diri kita. Buang semua itu. Tuhan gak butuh itu. Ya, Tuhan nggak butuh. Dan Tuhan tidak bisa kalian tipu. Dan marilah, ya, kalau memang Anda benar-benar menjadi seorang muslim, telah mu'alaf dan sebagainya, jadilah muslim yang sejati. Muslim yang sejati yang senantiasa menebarkan rahmat dan membawa cahaya dalam kehidupan. Rahmat kasih sayang kepada sesama. Cahaya yang kalian bawa ini sebagai seorang muslim yang mampu untuk menerangi masyarakat yang masih hidup dalam kebodohan dan kezoliman. Bukan sebaliknya. Bukan justru ya kezoliman kalian, kejahatan kalian, kalian sembunyikan dengan kedok Islami kalian. Sekian dari saya. Wallahu muwaffiq illa aqwamit thoriq fastabiqul khairat. Rahayu untuk teman-teman semua. Merdeka.